Halo teman Auto Second, ngomongin soal Wuling ini nggak ada habis-habisnya nih, punya banyak daya tarik gitu. Dari 2017 ya, kalau kita flashback sedikit, itu ada misalnya Om Rud di Semarang jual Mercy buat beli Wuling dan viral waktu itu, heboh gitu kan. Terus kejadian tahun berikutnya 2018 ada Wuling nabrak Gapura gitu, dan justru menuai pujian karena ternyata kualitasnya bagus gitu kan, dan malah disebut jadi Gapuro. Saya tanya nih, Gapuro tuh maksudnya apa sih? Maksudnya tuh Wuling tuh kokoh gitu, kayak Gapura gitu. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, saya pengen tahu nih, sekokoh apa nih produk Wuling setelah dipakai oleh pemiliknya. Untuk itu, saya akan tanya-tanya dengan spesialis Wuling, Om Hendra di Ciputat, Jakarta Selatan. Halo, Om Hendra. Apa kabar? Baik, Om. Saya mau nanya-nanya soal Wuling nih, Om. Iya. Kan dari awal kemunculannya heboh nih ya. Iya. Sampai ada istilah Gapuro gitu kan. Saya tanya ini maksudnya apa gitu kan. Wah, ternyata kokoh gitu. Nah, sebenarnya kira-kira apa aja sih yang plus minusnya Wuling ini gitu kan. Dari beberapa tipe nih kita bahasnya. Gitu, ada Convero, terus muncul Cortez ya, sampai terakhir Almas. Almas. Kira-kira apa nih Om? Plus minusnya menurut Om Hendra sebagai spesialis. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kita bicara mengenai Wuling. Ya, mungkin perjalanannya awal masuk ke Indonesia 2017, Om. Ya. Ya kan? Nah, itu pertama keluar Convero. Nah, jadi Convero itu memang kalau kita lihat dari konstruksi maupun dari mesin, bodi, itu memang kayaknya sepertinya dibuat atau dirancang untuk pasar Indonesia. Oh gitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Ya, kenapa? Ya kita bisa lihat dari tingginya kendaraan, kemudian ketebalan platnya. Oh. Nah, itu yang tadi Om bilang itu, ketebalan platnya itu, nah ini, kita bisa lihat sendiri memang orang bilang 0,9 mm. Bukan 0,9 cm Om ya, kalau 0,9 segini gitu kan. Tapi kalau di sosmed malah ada yang bilang 6 mili, 6 mili udah keteng, tebel banget. Iya, 0,9 mili. Ya, Iya. jadi belum ada 1 senti. 1 mili. 1 mili, belum Nah. ada 1 mili. Dan ini termasuk tebel ya untuk Tebel, ukuran ini ya? tebel banget. Nah, Nah, jadi ini salah satu yang ini sama sales Wuling nih. ya, jadi ini suatu kelebihan memang Wuling itu platnya bener-bener 0,9. Bisa dibilang begitu. Kan ada orang yang bilang 0,9 tapi setelah diukur cuma 0,6, 0,7 atau 0,8. Kebanyakan di mobil-mobil merek lain tuh seperti itu. Cuman kalau di Wuling memang dibilang Tebel ya? 0,9 tebel. Jadi ini yang dibilang Tebel. Gapuro Ya, salah satu. Gapuro yang bilang orang nabrak ini malah yang nabrak yang rusak gitu. Nabrak Ininya yang nggak rusak, pengok betul, gitu. betul. Cuman susahnya juga kalau ini pengok susah ketoknya Om. Nah itu kan Ketebelannya gitu. Saya pernah lihat, ya ada netizen juga komen ternyata yang merhatiin. Iya. Bodinya penyok, catnya tetap utuh. Ya? Betul tuh. Nah itu Ya. salah satu nggak pelat apa nggak pecah itu Nah, catnya. nah. Dan ternyata banyak yang seperti itu. Ya. Jadi bodinya udah kok abis, tapi Nah. catnya masih. Ya salah satunya itu, terus kedua kemudian yang lain kalau yang untuk tipe L ya, yang Ya. luxury yang paling tinggi, itu di dalamnya ada lapisan lagi peredam. Oh. Nah itu mungkin salah satunya dia juga bisa membuat daya tahan daripada kalau ada benturan. Kalau ada benturan, nah jadi si ini nggak bisa langsung pengok tapi teredam oleh peredam tersebut. Kira-kira gitu Om. Ya sebenarnya kita bicara teknis dan non teknisnya daripada Wuling itu ya worth it lah kalau dari sisi harga. Oke. Ya, dari sisi harga, dari sisi fasilitas, dari fiturnya maupun apa yang diberikan oleh Wuling kepada konsumen dengan harga segini, ini loh fasilitasnya. Jadi pas gitu ya. Pas lah, Gitu. kurang Jadi lebih. nggak dibilang kemahalan. Nggak gitu. kemahalan. Dengan fitur yang dia kasih, Ya. dengan profil yang dia sediakan. Ya, Nah itu tadi kelebihan teknis dan non teknis ya, dari harga, fitur dan profilnya. Setelah beberapa tahun, kira-kira masalahnya apa nih khusus di Convero yang Om temuin nih Ya. sehari-hari? kalau kita di lapangan bicara
aktual ya. Aktual tuh maksudnya Kita urut kenyataan. bisa nggak nih? Misalnya mungkin dari mesin ada masalah nggak? Kalau Apa bandel-bandel selama saya pakai dan kita di sini menangani, kalau dari sisi mesin sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, cuman faktor-faktor pendukung daripada mobil tersebut seperti contohnya kaki-kaki, Kaki-kaki, AC, AC, kelistrikan. listrikan. Nah itu memang Banyak dong. banyak juga itu, ya kan? Nah, kalau kaki-kaki nih umum lah ya. Umum lah. Cuman Ada kalau hasil saya nggak? bandingin dari mobil apa merek lain ya, ya memang daya tahan atau durability-nya itu memang di bawah lah rata-rata ya. Karena memang mungkin kalau di Cina jalannya bagus rata gitu Iya, ya. Kalau di Indonesia banyak rusak. Nah, makanya mereka bikin khusus jalan rata aja, nggak mikirin jalan di Indonesia gitu loh. Jadi banyak makan kaki-kakinya. Jadi materialnya mungkin masih agak di Salah bawah kali satunya, gitu ya, salah pemilihan satunya itu materialnya. mungkin ya. Dia pikir mulus-mulus aja gitu. Ya. Itu komponen apa aja yang kena kalau di kaki-kaki, Om? Kalau kaki-kaki wuling memang kebanyakan yang kita temui di lapangan itu dari tirot, long tirot, ya tirot di bagian roda-rodanya di sini, sama shockbreaker. Shockbreaker. Ya, shockbreaker tuh yang belakang maupun yang depan tuh memang sering lemah gitu. Mungkin karena bobotnya wuling ini kan lebih berat nih Oh, daripada bodinya ya? ya daripada mobil sekelasnya. Jadi belum diimbangin sama itu kali ya, ke durabilitas si Kurang lebih komponen begitu, kaki-kaki ya? kurang lebih Biasanya begitu. pernah berapa kilometer nih udah kena? Kalau Ini shockbreaker? kebanyakan sih kita di sini belum sampai 50.000 udah. Oh ya, Iya, ganti tuh. ganti. Mahal nggak, Om? Kalau spare part murah. Murah? Ya, alhamdulillah wuling tuh ya itu. Jadi mereka jual mobil tapi mobilnya murah, spare partnya juga murah. Kena berapa, Om, sepasang kalau buat belakang depan? Kalau yang belakang ini satu set kurang lebih sekitar 500.000. 500.000. 500.000 dua. Kalau yang depan satu set 900.000. 900.000. Iya. Nggak nyampe 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Jadi yang depan itu dia modelnya AC ya. Ya kalau yang belakang modelnya tube. Oh. Ya, jadi batang satu Tinggal gitu. ganti aja. Ya. Nah, tapi kalau kita hitung dari sekelasnya mobil itu ya paling murah, Om. Paling murah. 500.000. Kayak shockbreaker motor aja. Kayak motor, betul. Kurang lebih gitu. Lanjut, Om. Ya. Tadi disebut AC. Ya. Masalahnya di mana AC biasanya? Nah, AC itu sebenarnya orang terlena dengan kondisi dinginnya Emang AC. sih, cepet banget dingin itu. Ya, dinginnya jadi mereka Ini kan salah satu kelebihan juga berarti. ya salah satu kelebihannya juga Nggak pakai bahwa lama, cet langsung Nah, busuk salah gitu. satu kelebihannya juga. Nah, tapi orang jadi terlena dengan kedinginan itu, mereka akhirnya nggak melakukan perawatan. Oh. Karena tadi kita bicara durability, ya mungkin harusnya semua mobil pun harus dirawat kan. Terus Nah, rawatnya cuman gimana mereka kok kayak gini? mereka itu buat itu memang AC-nya dingin, tapi durability-nya masih kurang. Contohnya kayak dia ada filter kabin. Ya, filter kabin itu orang banyak kan nggak tahu. Akhirnya jarang dibersihin, diganti. Akhirnya dia ngeluh bahwa, oh anginnya kecil, Oh. nggak keluar. Nah, ternyata pas kita periksa, Kotor. Itu. Terus yang kedua, dryer. Dryer itu Dryer udah kena juga tuh? Ada. Oh, iya, udah kayak mobil tua. Kayak mobil itu makanya saya bilang itu dryer itu orang karena ternyata dia modelnya kan silika. Silika gel. Jadi kalau dia kotor atau hitam ya kita sebaiknya ganti. Nah, itu biasanya kita sarankan setiap 20.000 perawatan berkala lah untuk AC. Untuk AC? Iya. Dryer ganti nggak? Kalau dryer kita kebanyakan di sini hampir 40.000 sampai 50.000 tuh udah hitam. Oh, kena Ya. berapa tuh, Om, biasanya? Kita di sini bikin paket 600.000. Untuk AC? Iya. Udah ganti dryer? Udah ganti dryer, ganti filter kabin, ganti oli kompresor, sama freon. Oh, Ya. komplit ya? Komplit. Nggak susah-susah tuh. Udah Mau tinggal. Convero, mau Cortez sama. Sama. Kita bikin paket 600.000. Wow, Nah, terjangkau. jadi kita ngimbangin juga, Om. Spare partnya murah, mobilnya murah, servisnya juga murah. Wah, ini salah satu kelebihan juga ya? Iya, salah satu kelebihan. Iya. Nah, satu lagi tadi disebut problem kelistrikan ya? Ya. Problemnya kayak gimana dong? Problemnya ya sebenarnya wuling itu kan banyak ininya. Kita lihat sambil mesinnya, Om ya. Kita lihat. Faktor kelistrikan tuh memang luar biasa, Om. Emang apa nih luar biasa ini? Luar biasanya ya dibanding sekelas mobil lain, memang kelistrikan wuling itu teknologinya canggih. Canggih ya? Ya, canggih itu dalam pengertian banyak sensor-sensor. Oh. Nah, sensor-sensor itu yang orang nggak tahu bagaimana perawatannya, bagaimana pengoperasionalannya. Nah, jadi kadang misalnya kayak lampunya dia
nggak nyala, ya kan? Nah, ternyata dia ada switch untuk operasionalkannya. Nah, itu belum ditekan, dibilang nggak nyala lampunya. Nah, terus yang kedua, Lampu depan ini headlamp? ya, lampu depan headlamp. Nah, terus juga kualitas bohlamnya. Oke. Ya, kualitas bola ini kalau kita bicara jujur, yaitu lifetime-nya pendek, gitu loh. Ya, lifetime pendek. Ya kita berharap sih, ya kalau udah putus kita ganti yang merek-merek Philips, Oh, Osram, yang ada pasaran banyak ya, ya. pasaran Emang banyak. aslinya apa dia? Aslinya Philips juga, Philips cuma juga? Philipsnya Philips nggak tahu saya dari Oh, mungkin grade-nya beda kali ya. ya mungkin bisa lagi. Ini teman-teman yang main lampu pasti paham nih. Ya, nah ini kalau untuk mesin sih jujur kita bilang bagus kualitasnya. Bagus ya. Ya, bagus dan sudah teruji juga. Gitu loh, baik dari daya tahannya, kemudian dari kualitas mesinnya itu sendiri. Oh ya, satu lagi lupa. Ini juga untuk Convero kelemahannya di fan cooling, Om. Fan cooling. Ya, fan cooling dia kan dia satu fan untuk dua kecepatan. Pada saat AC maupun pada saat normal. Nah, kalau pada saat AC dia high speed. Putarannya tinggi. Iya, iya. Pada saat dia nggak pakai AC putarannya normal. Tergantung dari nah itu karena dual speed itu lift time-nya jadi lebih pendek. Kok lebih pendek ya? Ya, lebih pendek karena apa? Dua kecepatan dalam satu AC ya kembali lagi ke kualitas sih. Oh, oke. Bukan sensornya ya? Bukan sensornya. Jadi Kalau motornya? sensornya nggak ada masalah. Jadi motor pendingin ya? Iya. Motornya yang rusak. Oh, gitu ya. Brushnya kebanyakan yang habis. Oh. Full brushnya. Full brushnya itu Ya. bisa diganti nggak brushnya doang itu? Sebenarnya bisa, cuman kita nggak nyaranin Om, karena proses gantinya itu Susah? susah. Oh, beda Dia modelnya Jepangan ya? Ya. Dia modelnya patri-patrian terus harus diketrik-ketrik gitu. Oh, gitu loh. Kalau Jepang itu suka ada servisnya tuh Ya. ganti. Tapi ngomong-ngomong kalau ganti mahal nggak? Murah Om. Murah? Murah lagi Berapa tuh. tuh Dia motornya? satu set, Hah? rumahnya, motornya berikut kipas karena dia nggak jual motornya aja. Oh, gitu. Itu 900.000. 900.000. Ya. Murah, Murah kan? sih kalau untuk paket murah. Sekarang kita beli motornya aja udah berapa? Iya, iya. Beli kipasnya udah berapa? Beli rumahnya Heeh. udah berapa? Nah, mereka bikin satu set 900.000 itu udah semuanya. Sekarang kita pusing-pusing daripada servis 200.000, 300.000, Iya. ini kan ganti. Satu set. Satu itu. set. Dapatnya. Kipasnya baru, rumahnya baru, motornya baru. Iya. Cuman masalahnya motornya nggak bisa di ini ya. Itu. Itu aja. Ya kita berharap sih mereka bisa jual parsial lah. Jadi kan yang rusak sebenarnya motornya, mereka jual motornya aja. Jadi nggak usah jual satu set gitu. Iya, iya, iya. Nah, Om, itu kan tadi masalah-masalah dan kelebihan-kelebihan Convero ya. Nah, kalau dari Cortez gimana, Om? Kalau Cortez Kakaknya nih, ini secara muncul garis kamunya. besarnya sama Om. Sama. Ya. Cuman kan mereka memang bikin untuk yang low, ini dia bikin Convero. Convero. Nah, kemudian Mediumnya mediumnya dia bikin Cortez. Cortez. Ya kan? Dari sisi fasilitas, dari fitur maupun dari kapasitas mesinnya itu beda. Beda, Mereka ya? lebih besar daripada Convero. Kelebihannya apa aja nih kalau menurut Om Hendra nih? Kelebihannya Cortez tuh? kalau yang saya amati, Ruah banget ya. saya amati di lapangan, terus kita juga dengar konsumen, kenyamanannya luar biasa. Kenyamanannya. Ya. Berarti suspensinya dong? Suspensinya, kabinnya lebih kedap, AC-nya lebih dingin, terus juga fasilitas keamanannya dia kan ada airbag yang samping ya, kiri kanan ya kan. Di samping airbag penumpang itu dia juga ada di kiri kanannya. Nah itu salah satu kelebihan Cortez yang kita bisa Yang perlu denger. di-appreciate lah ya. Ya, appreciate lah. Nah itu dari sisi kenyamanan sih. Dan kalau kita duduk di dalamnya juga rasanya itu wah Ya. banget ya. Rasanya wah, interiornya juga wah, Bagus ya. bagus gitu kan. Sama kapasitas mesinnya dia ada yang 1800 cc. Itu yang awal ya. Ya, itu awal. Terus akhirnya dia ganti sama 1500. Ya, Gitu kan. ya. Kira-kira itu tadi kelebihannya. Kalau dari sisi apa ya, kelemahannya atau kekurangannya? Kelemahannya Secara sama, teknis Om. lah, Kelebihannya Bisa sama dari seperti Convero. Mungkin karena jalan di Indonesia juga banyak rusak-rusak. kaki-kaki lagi. Ya? Kaki-kaki lagi, Om. Ya jujur, Convero, Cortez itu kaki-kakinya juga perlu disiasati lah. Kita bilang disiasati Gimana agar tuh? supaya kualitasnya itu bisa sesuai dengan jalan di Indonesia. Nah, contohnya salah satu Rextir. Rextir. Ya, Oh, itu udah Rextir. masuk steering tuh Ya, ya. Tapi kalau berasa. dari suspensi, shock breaker sama juga. harganya sama nggak? Harganya lebih mahal sedikit. Nah, itu bisa 10%, 20% lah.
Shockbreaker belakang juga berapa Nah, tuh kira-kira? shockbreaker belakang Cortez itu sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Ya, kalau yang depan sekitar 1,5 jutaan. 1,5 jutaan. Ya. Itu masih murah juga untuk ukuran Masih murah. Dia karena modelnya kalau yang Cortez, Hah? dia jualnya SI Om. itu. SI. SI maksudnya kalau yang shock depan nih, kita Ya. bicara shock depan, itu SI dia sudah termasuk shock breakernya, sudah termasuk coil springnya, Coil springnya sudah termasuk. Wow. Sama supportnya. sama supportnya. Supportnya. Jadi karet support, coil spring sama shock breaker jadi satu, udah. Jadi kita kalau rusak bocor ganti satu set. Oh, itu murah banget kalau Murah, gitu. 1,5 juta. Kita ganti karet aja berapa kalau Iya. di mobil biasa? Ya kan? Nah ini contohnya Rextir Om. Oh. Nah ini yang tadi Iya, saya iya. bilang Rextir. Hmm. Nah ini yang Ini masalahnya apa nih kalau ini? masalahnya dia oblak. Oblak, Ya, oblak di asnya. asnya. Oh, bisa ya? Nah ini karena dia termakan oleh piston yang, nah kira-kira gini Om. Nah ini piston penyetelnya, penyetelnya. adanya di sini. Aha. Nah dia, nah ini, nah dia adanya di sini. Nah dia bergesekan gini Om. Bisa ya? Nah ini yang akhirnya bikin asnya kemakan. Kan di balik itu kalau nggak salah ini ada lapisnya juga. Ada nih? lapisnya, cuman saya lihat ini lapisannya begini Om. Tuh. Jadi Oh, oke. besi cuma di coating aja. Jadi sebenarnya ini yang melengkungnya besi juga. Besi juga. Dan di coating ya? Iya. Jadi Nah, bukan kayak karet atau teflon atau apa? iya. Nah kita modifikasi pakai yang begini Om. Oh, cara ngatasinnya nih? Cara ngatasinnya. Oh. Nah ini kalau, nah di sini kan dia lebih smooth. Ya kan? Terus Iya. juga paling yang kalah ininya. Minim gesekan ya? Minim gesekan. Dan kalau gesek itu yang kalah? Ini yang kalah, Itu nggak bahannya besinya. apa, Om? Bahannya ini kita bilang apa ya? PU atau PU. apa ya? Teflon ya? Teflon. Kita bilang teflon ya. Iya. Plastik keras. Nah ini Plastik contoh di mobil lain Om, produk lain. Oh, mobil lain. Ya, Berarti mobil cuma lain. nguling aja yang pakai Pakai ini. logam ini? Iya. Sadis ya, digesek-gesek ini. Pantas nih, banyak yang kena. Banyak ya Om. Kalau Cortez luar biasa. Cortez? Iya. Cortez luar Convero biasa. nggak? Convero sebenarnya banyak juga, cuman dia konstruksi ininya lebih bagus daripada Cortez. Kalau Convero bedanya kenapa dia lebih sedikit awet? Karena konstruksinya dia di lubang baut Rextirnya itu dia dikasih bushing Om. Oh. Jadi dia menghindari getaran. Oh, ada peredam namanya. Ada peredamnya. Nah ini dikasih bushing, sini kasih bushing. Kalau ini nggak ada? Ini nggak ada Cortez. Oh, langsung ya? Langsung. Jadi ini diikat langsung ke bodi, ke sasis. Langsung diikat ke sasis. Ya. Oh, oke. Tapi Sementara- kalau dalamnya sama, dalamnya semua pakai ini juga. Pakai besi Makanya rata-rata yang kalau Convero lebih lama lifetime-nya. Dia bisa 80.000, 90.000 baru kena. baru kena. Ya. Tapi kalau Cortez 30.000, 40.000 udah kena Om. Karena getaran itu sebenarnya langsung disalurkan ke Rextir. asnya. Ya. Oh, ya. Ini kalau ganti berapa, Om? Kalau ini bisa murah. diperbaiki nggak? Ini bisa kita perbaikinya dengan cara ini. Oh, dengan cara itu. Ya. Tapi Kalau ganti juga murah Om. Murah. 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta ini, Wah. Rextir SI. Jadi kalau kita pusing-pusing rusak, Hah? ganti aja satu set begini, tinggal pasang 1,5 juta. Jadi Nah, yang punya Cortez nih sebenarnya nggak insecure sama yang ini-gini lah Iya. sekarang. Nah, kalau kita perbaiki itu cuma 750. 750. Ya. Iya, Sudah iya. jasa dan spare part. Luar biasa. Ini enteng di kantong lah ya. Ente di kantong. Yang kantongnya cetek juga masih bisa terjangkau nih. Iya, iya. Nggak nakutin kalau ini. Walaupun sebenarnya masalah paling menyeramkan di mobil-mobil lain gitu Iya, ya. iya. Karena bisa berapa juta ya. Kemarin kita bisa sampai 7 juta Iya. yang barunya ya. Iya. Versi ini. Bahkan kalau yang mau agak mahalan sedikit bisa sampai 12-15 juta. Ya. Barunya tuh. Kalau ini 1,5 juta saja. Satu lagi nih Om, Yes. Almas. Ya. Kan masih baru. Ya. Udah ada tanda-tanda belum? Kan Tanda-tandanya idealnya sih nggak ada masalah apa-apa Ya. ya. 2019 kalau nggak salah ya. ya. Terakhir pertama keluar 2019. 5 seater. 5 seater. Itu masalahnya ada nggak? Kalau masalah saya lihat di lapangan dari Convero, Cortez kemudian Almas itu masalahnya kebanyakan sama Om. Rata-rata di kaki-kaki. Mungkin Kaki-kaki. seperti tadi saya bilang bahwa mereka buat itu mungkin
konstruksinya jalan di negerinya ya, mulus, rata. Kalau di kita kan jalannya luar biasa Om. Ya. Ya, naik turun, udah gitu bergelombang, banyak lubang, segala macam. Nah, jadi memang daya tahan daripada kaki-kaki wuling itu perlu diperhatikan. Nah, terutama dari durability-nya maupun kualitasnya. Ngomong-ngomong elektrik, masalah nggak tuh Om? Kalau elektrik Kan dia kan pakai Win ya, Iya. kalau udah nggak salah yang 7 seater ke sini, Ya. belakangan 5 seater yang belakangan juga pakai Iya. kan Win. Iya. Ya kali gitu 3 tahun bahasa Indonesia, tahun keempat balik lagi. Enggak ya? Ya, kalau saya lihat sih, kalau untuk dari voice comment itu selama ini belum ada masalah yang inilah ya. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan wuling itu semua fasilitas daripada fiturnya itu kan ada yang ngikut ke dalam head unitnya tersebut. Oh, Contohnya ya. seperti AC, Iya, iya. Kontrolnya masuk ke situ ya? masuk situ, sunroof, Hmm. power window. Nah, kemudian yang lainnya yang sifatnya elektrikal. Nah, itu yang kadang mungkin karena orang nggak tahu pengoperasionalan, terus juga nggak tahu bagaimana dia ininya, akhirnya yang disalahkan alatnya tersebut. Ya. Gitu loh. Padahal cuma karena dia nggak tahu pengoperasionalannya. Si monitor Teslanya itu. Nah, terus satu lagi Lebar. mungkin ya kita nggak tahu, di Indonesia kan iklimnya panas Om ya, cuacanya kan. Nah, dia kalau dijemur panas-panas di tengah bolong atau ini error, kita juga nggak tahu. Gitu Tapi loh. pernah nggak nemuin? Pernah. Oh ya? Kita pernah nemuin di salah satu ada konsumen itu di tengah lapangan. Saya nggak tahu ini kondisinya lagi apa. Itu tiba-tiba kacanya bisa kebuka sendiri. Oh, Gitu loh. Ya, kebuka sendiri. Nah, itu kan ngeri juga Om. Kalau nggak ada orangnya bukannya kan. canggih ya? Inisiatif dia mengurangi panas kabin. Ya nggak tahu. Kalau dia memang ada orangnya di situ nggak masalah. Kalau nggak ada orangnya kan malah ntar mobilnya ini. Tahu-tahu hujan. Tahu hujan kebuka sendiri sunroofnya. Kurang lebih gitu Om. Tapi Nah, itu perlu dicemati oleh ATPM lah ya dalam hal ini untuk kualitas daripada sistem kelistrikan, elektrik, digital, dan sifatnya yang mungkin bagi orang kita itu ini mobil canggih, tapi ya perlu dipikirkan juga daya tahannya lah. Daya tahannya. Ngomong-ngomong kalau Almas kelebihannya apa Om? Ini soalnya Almas nih fenomenal juga. Jadi oke, CR-V itu mobil paling laku. Ya. Secara harga bersaing sama Fortuner, sama Pajero Sport. Ya. Tapi secara penjualan bersaingnya sama Almas, Ya. walaupun jauh ya. Ya. Angkanya jauh bagai bumi dan langit, Ya, tapi Almas berada dalam satu segmen gitu dengan CR-V Turbo. Ya. Nah, kira-kira kelebihannya apa nih? Ya, kelebihannya pertama mungkin dari harga. Kalau yang kita udah non teknis. Terus kemudian fiturnya. Fiturnya ya. Ya. Nah, semua wuling juga kalau yang grade-nya tinggi, rata-rata fiturnya udah luar biasa Om. Ya contohnya kayak Convero tadi ada TPMS, ya Tire Pressure Monitoring System. Oh, udah ada ininya? Ya, sensor tekanan angin ban. Nah, itu kan kalau kita lihat di mobil-mobil lain, di mobil-mobil mewah ya. Iya. Nah, itu mereka udah buat di Convero ada, di Cortez ada, di Almas apalagi. Wah. Itu lengkap banget gitu loh Iya, mereka iya. buat apa teknologinya gitu loh, ya kan. Terus di situ juga ada yang mungkin kita nggak kepikiran, ada namanya Follow Me Home. Oh, oke. Jadi lampu itu bisa nyala sendiri kalau kondisi gelap kita aktifkan. Nah, maksudnya untuk penerangan jalan ya. Pada saat gelap kita parkir di mana itu bisa. Nah, itu bisa di semua ini juga ada. Ya. Convero, Cortez maupun Almas. Oh. Nah, itu kan kalau kita bicara di mobil lain mungkin mobil-mobil mewah Om ya. Ya. Nah, itu salah satu yang mungkin kita bisa rasakan orang membeli wuling. Gitu loh ya. Nah, jadi ya Convero, Cortez, Almas ini ada kelebihan masing-masing Om. Cortez kelebihannya apa, Convero kelebihannya apa, Almas kelebihannya apa. Nah, mungkin ini mereka memang sudah baca pasar di Indonesia kira-kira seperti ini. Jadi di tiap segmen ada satu hal yang bikin konsumennya, wih, gitu. Iya. Yang nggak biasanya nih. Iya. Gitu. Ya kan? Almas kelasnya SUV ya. Ya. Ya kan? Nah, SUV di situ ada CR-V. Terus ada apa lagi? Nissan Ya, X-Trail. X-Trail. Ya. Ya kan? Nah, di situ Mazda. kita lihat. Nah, di situ fiturnya Almas, Om bisa lihat itu luar biasa Om. Iya, iya. Mereka lengkap banget lah. Sunroofnya aja udah apa? Panoramik kayaknya. Iya. Lebar gitu. Kira-kira gitu. Satu lagi Om, Yes. transmisi nih belum Ya. kita bahas dari yang 3 tipe ini. Ya. Gimana nih? Ada kelebihan kurangannya AMT, terus belakangan main CVT. Ya. Kalau menurut Om gimana?
Kalau saya ngelihatnya mungkin karena mobilnya masih baru ya. Kalau keluhan di transmisi bisa dibilang masih belum ada. Cuman kalau yang Convero AMT itu kecenderungan responsifnya kurang. Oh. Responsifnya kurang karena mungkin orang masih kagok dengan sistemnya AMT-nya. Karena apa? Dia masih sistem masuk gigi. Masuk gigi? Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu loh. Cuman Kalau mobil lain kan kita masuk D langsung gas. Ya. Ya kan, kalau ini kalau kita harus pindahin. Gitu. Kayak Cuman biasa. nggak ada koplingnya. Gitu loh. Nah, itu orang masih kagok. Nah, terutama kalau pada saat tanjakan. Kalau mereka nggak kebiasa itu bisa mundur. Waduh, Iya, ngeri juga itu. kok bisa ya? Iya. Nggak ada tahanan nih berarti? Ya tahanannya mungkin ya rem tangan. Ya rem tangannya kan manual dia. Kalau Matic kan biasa dilepas udah diem kan? Iya, dia diam. Nah, dia itu. Nah, itu kadang orang yang kalau belum terbiasa, makanya kalau untuk yang AMT Convero itu kita lihat mungkin di pasaran agak kurang ya. Agak kurang karena itu. Nah, cuman kalau CVT-nya sampai saat ini sih belum ada masalah. Belum ada masalah. Baik yang Cortez maupun Cortez yang baru maupun Almas yang baru. Karena dia masih relatif baru ya. Relatif baru dan mungkin teknologi CVT-nya kita bisa sama kayak Eropa lah. Sama kayak Eropa. Canggih dong sebenarnya. Canggih om. CVT-nya di mereka canggih. Terus juga smooth lah. Smooth. Iya. Nah cuman ya itu orang masih belum banyak tahu mengenai perawatannya bagaimana. Ya sebenarnya sama aja kayak Matic-Matic lain kan. Cuman yang membedakan kan hanya kualitas olinya kan. Olinya mereka harus menggunakan yang untuk CVT. CVT. Ya, jadi bukan oli Matic seperti biasa. Nah ini menarik juga nih. Mungkin lain waktu kita akan update mengenai apa namanya fenomena-fenomena teknik yang Siap. muncul di Cortez dan Almas. Ya. Karena mobilnya masih relatif baru kan. Jadi Ya. mungkin yang saat ini belum kelihatan masalahnya bisa jadi muncul Bisa di lain jadi. waktu. Karena Ya. CVT di Jepangan aja udah banyak masalah. benar. Udah 100.000 ke atas, 150-an gitu ya. Ya, ya apalagi ini kan mobil China ya. Yang Nah, itu berarti notabene masih ada ini dong, masih ada image bahwa kualitasnya memang belum itu. ya, ya kurang lebih kita bicara jujur ya, bahwa perjalanannya mungkin mobil Cina di Indonesia bisa dibilang kurang bagus om. Iya sih. Iya kan? Sejarahnya. Sejarahnya gitu Iya. kan. Nah, tapi dengan ada kehadiran Wuling, mereka berani investasi bikin pabrik. Betul. Mereka berani dealernya Ya, ada di jaringannya tersebar ini, ya itu patut diacungi jempol bahwa mereka nggak main-main. Iya. Serius ya Serius mengembangkan Wuling di Indonesia. Nah, makanya kita berharap sih mereka harus terus berkembang dan terus mempertahankan kualitas. Nah, ngomong-ngomong ini gimana ceritanya? Bisa jadi spesialis Wuling. Nah, sebelumnya namanya juga Timor. Iya. Ceritanya luar biasa, Om. Luar biasa. Jadi Ini pemain lama nih. Iya, Kalau udah main Timor kurang lebih pemain gitu, Om. lama. Dan eksotis ya Timor, sekarang ngambil Wuling gitu. kurang lebih gitu, Om. Jadi saya memang demen yang mungkin orang Nggak mainin gitu. Nggak banyak ke situ lah gitu loh ya kan. Nah, di samping itu mungkin kita juga belajar dari pengalaman Wuling ini baru mungkin juga sumber daya SDM-nya di after sales-nya itu perlu banyak update lah, ya kan. Nah, itu salah satunya ya kita memberikan alternatif solusi kepada konsumen apabila dia merasa tidak tertangani dengan baik di jaringan yang resminya gitu. Nah, saya berharap sih ini kita bisa kolaborasi lah, Om. Ya, saling mendukung bahwa kita independen maupun kita dari komunitas, mereka harus bisa membuka diri kalau mereka mau bersaing di pasar Indonesia. Iya. Itu ngomong-ngomong paham banget, berarti udah tahu celahnya nih dari Timor, tahu celah ngambil barang. Kurang lebih gitu, Om. Sekarang Jadi ada Wuling. Ada pengalaman di merek lain nggak? Ya, Pengalaman merek lain? Wah, kalau bicara pengalaman, jangan-jangan dulu pernah main di merek lain juga nih. ya salah satunya jujur Om, saya pernah di mobil Cina juga. Nah, pantas ya. Di mana dulu? Di Geely. Geely. Ya, Geely Mobil Indonesia di Iya. APM ya. Jadi tahu ya kira-kira jadi tahu karakter mereka bisnis itu seperti apa. Karakter mereka bisnis, jeroannya kayak Jeroannya gimana. gitu. Terus ya gimana dah mengenai mobil Cina itu Mobil gimana Cina ya. gitu. Jadi kita tahu. Oke Om, Ya, kalau gitu terima kasih banyak nih Sama-sama, bincang-bincangnya sore ini. Nah, demikian tadi teman-teman, banyak sekali informasi menarik tentang Wuling dan ini kayaknya nggak berhenti sampai di sini gitu. Mungkin lain waktu akan kita update lagi.
Nah, demikian tadi, sampai jumpa di liputan selanjutnya.